Survei tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi naik. Mantep. Survei terhadap kinerja pemerintah merupakan salah satu bentuk pengawasan dan kontrol. Tentunya yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel dengan metodologi yang benar dan transparan. Hasil survei bisa digunakan untuk perbaikan kinerja pemerintah tentunya. Alasan lain saya suka mengamati hasil survei adalah survei ini menunjukkan bahwa rakyat tidak dilarang untuk mengkritik pemerintah. Karena ini kan benar dan ada jalurnya. Kalau menghina dan menyebarkan ujaran kebencian dengan alasan kritik, itu sih cara kadrun. Kalau kata Bapak itu, Tuhan tidak suka. Memang ada ajaran Tuhan yang menyuruh untuk menghina orang lain. Ada dua hasil survei yang dirilis pada tahun 2020 dan awal 2021. Yang pertama dari Saiful Mujani Research and Consulting. Ada banyak hal yang diukur dalam survei ini. Namun kita fokus pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Hasil survei SMRC ini diadakan secara berkala sehingga bisa dilihat perkembangannya. Survei ini dilakukan secara nasional pada tanggal 23 sampai 26 Desember 2020. Apa temuan hasil survei? Bahwa 74% rakyat puas dengan kinerja Presiden Jokowi secara umum sebagai Presiden Republik Indonesia atas peningkatan penilaian atas kinerja Presiden Jokowi. Di mana pada bulan Oktober 2020, tingkat kepuasan hanya mencapai 57%. Pada bulan November 2020 meningkat menjadi 72%. Mungkin pada bulan Oktober ada demo besar terhadap Undang-Undang Ciptaker. Bisa jadi. Dalam arti ada kekurangan dari pemerintah ketika mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Undang-Undang Ciptaker waktu itu. Mungkin pula ada pengaruh dari periode setahun Kabinet Indonesia Maju. Ada beberapa ketidakpuasan dari publik terhadap kinerja beberapa menteri. Namun reshuffle yang ditunggu-tunggu tidak kunjung terjadi. Sementara pada bulan Desember 2020 banyak hal terjadi terkait sepak terjang Rizik Syihab dan FPI. Rizik yang awalnya petantang petenteng akhirnya menyerah dan ditahan di penjara. Soal insiden penyerangan aparat kepolisian oleh Laskar FPI yang berakhir dengan tewasnya 6 laskar juga membuktikan bahwa para anggota FPI ini radikal. Netizen pun ramai-ramai membuktikan bahwa Laskar FPI akrab dengan senjata, suatu hal yang selalu dibantah oleh FPI. Ketegasan pemerintah terhadap Rizik nyatanya malah mengangkat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi. Hal ini pun dibuktikan survei dari lembaga lain Vox Populi Research Center. Sebelum sampai ke survei berikutnya, masih ada satu hal yang perlu diangkat dari survei SMRC, yaitu kepercayaan rakyat terhadap kemampuan Presiden Jokowi membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID, yang juga mendapatkan penilaian tinggi 75%. Angka ini juga mengalami peningkatan dari 61% dari bulan Oktober 2020 dan 70% pada bulan November 2020. Walaupun di awal-awal pandemi terjadi berbagai blunder komunikasi dari pemerintah, namun rakyat juga melihat bahwa pemerintah tetap mengusahakan agar roda perekonomian yang terlambat itu tidak sampai terhenti total. Yakni tidak diambilnya secara lockdown dengan adanya berbagai program bantuan, insentif ataupun program diskon, seperti diskon tarif listrik. Hasil survei SMRC secara lengkap bisa di-download. Hasil survei kedua dari Vox Populi dirilis pada 6 Januari 2021 lalu. Survei ini dilangsungkan pada 26-31 Desember 2020. Juga digelar secara nasional. Hasilnya mirip dengan SMRC, yaitu ada peningkatan tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi pada angka 72,8%. Ini meningkat dari bulan Oktober 2020 yang waktu itu mencapai 64,7%. Ada dua hal yang menjadi alasannya. Yang pertama, bahwa kebijakan Presiden Jokowi dinilai tepat dalam menyeimbangkan soal pandemi dan soal ekonomi. Yang kedua terkait dengan ketegasan pemerintah terhadap Rizik dan pelarangan dan atau penegasan bubarnya FPI. Pandemi COVID-19 merupakan ujian yang sangat berat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Sebuah ujian yang tidak pernah dihadapi oleh presiden-presiden sebelumnya. Ujian yang bersifat global, sehingga menyentuh sendi-sendi ekonomi lokal di negara ini. Namun saya bersyukur bahwa di masa Presiden Jokowi lah ujian ini ada. Karena saya tidak yakin jika presiden sebelumnya akan sanggup menghadapi ujian semacam ini.
Partainya saja mengusung lockdown, kebayangkan kebakaran hutan saja sudah dituntaskan, apalagi soal pandemi global yang merontokkan ekonomi macam COVID ini. Bercermin dari hasil survei ini, mungkin pemerintah bisa lebih tegas lagi dalam menghadapi para pengacau yang ingin merusak kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara ini. Ternyata rakyat suka kok dengan ketegasan TNI dan Polri. Dari pencopotan spanduk Rizik hingga penahanannya, musuh masih banyak. Pengusung HTI masih berkeliaran dengan bebas. Para penghina dan penfitnah pemerintah juga masih banyak yang beroperasi di media sosial. Saya yakin rakyat lebih suka mereka itu ditangkap dan diproses hukum agar kedamaian negara ini tidak terusik. Pak Jokowi, kami selalu mendukungmu, selalu dari kura-kura. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi.